Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Evita Disa Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Transformasi mencakup proses untuk menerapkan suatu hal mengenai pengetahuan yang sudah dipelajari dan dipahami ke dalam suatu kebijakan yang akan berubah pola pikir, cara kerja, sikap, dan tindakan ke arah yang lebih bagus, maju, dan terukur. Sehingga ada perbedaan yang nyata dan signifikan dari keadaan sebelumnya pada saat masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama dibandingkan pada saat setelah melakukan transformasi. Maka akan terlihat tampil beda sesuai dengan kekuatan, daya dorong internal, dan faktor pendukung eksternal. Pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan juga berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme, bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Dinamika transformasi nilai-nilai Pancasila bagaikan pendulum atau bandul jam yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah. Pada saat berdirinya Negara Republik Indonesia, telah disepakati untuk mendasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi yang mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun, sejak November 1945 sampai sebelum Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintahan Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Dengan kebijakan ini berarti menggerakkan pendulum bergerak ke kanan. Pemerintah Indonesia menjadi pro-liberalisme. Peristiwa ini menjadi pemicu tumbangnya pemerintah Orde Lama, yaitu pemerintahan Insinyur Soekarno, dan berkuasanya pemerintahan Orde Baru, yaitu Jenderal Soeharto. Pemerintahan Orde Baru berusaha mengoreksi segala penyimpangan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya dalam pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pemerintahan Orde Baru akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena dianggap cenderung ke praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Pada tahun 1998, muncullah gerakan reformasi yang dahsyat dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Transformasi tiga tataran nilai ideologi Pancasila. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia, sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan walaupun konstitusinya berubah. Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada reinventing and rebuilding. Indonesia berpegangan pada perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dasar negara melalui Undang-Undang 1945 sebagai payung hukum. Tiga tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Yang pertama, nilai dasar. Suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar selain bersifat abstrak juga bersifat umum dan tidak terikat oleh waktu dan tempat dengan kandungan kebenaran. Yang kedua, nilai instrumental. Suatu nilai yang bersifat konseptual. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar yang merupakan arahan kinerja untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Lembaga negara yang berwenang untuk menyusun nilai instrumental yaitu DPR, MPR, dan Presiden. Nilai yang ketiga, nilai praksis. Nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan
atau mengaktualisasikan nilai Pancasila. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang sangat ideal dengan alasan yang logis, serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Tapi, jika pada nilai praksisnya tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi akan kehilangan kredibilitasnya. Menurut Murdiono menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrak, umum, universal ditransformasikan menjadi perumusan Pancasila yang umum, kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus, individual. Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi. Objektif dan subjektif transformasi aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dibedakan menjadi dua, yaitu aktualisasi Pancasila yang objektif dan aktualisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif adalah aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, aktualisasi Pancasila yang subjektif, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga, setiap individu, setiap pengusaha, setiap penduduk dalam kaitannya dengan hidup bernegara dan masyarakat. Penjabaran nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Pada sila pertama, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, seperti melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, membina kerjasama dan saling tolong-menolong antar umat beragama, mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Pada sila kedua, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Pada sila ketiga, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia seperti rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, mengembangkan sikap persatuan Indonesia di atas Bhinneka Tunggal Ika. Yang sila keempat, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan perwakilan seperti mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama, tidak memaksakan kehendak orang lain ketika berbeda pendapat. Pada sila kelima, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial seperti mengembangkan sikap gotong royong dan tidak berperilaku atau bertindak yang merugikan orang lain atau umum. Memahami latar belakang, historis, dan konseptual Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu bentuk kewajiban bagi setiap warga negara sebelum menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi formal dan logis dalam kedudukan kita sebagai warga negara, karena kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Aspek pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi internasional adalah sesuai dengan kondisi dan lingkungan negara yang bersangkutan. Artinya,
Kekhasan nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal mampu dilaksanakan dengan baik dengan menyesuaikan kenyataan politik, kondisi politik, dan lingkungan politik yang ada pada negara yang bersangkutan. Jadi, variasi pelaksanaannya boleh berbeda-beda, tetapi aspek muaranya tetap sama, yaitu berakar pada Pancasila sebagai landasan utama. Transformasi era milenial dan revolusi 4.0. Bersamaan dengan transformasi revolusi 4.0, lahir generasi baru sebagai user sekaligus sebagai programmer, handal dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terkait dengan pemasyarakatan, sosialisasi nilai-nilai ideologi Pancasila mengadaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat sedemikian rupa menjadi menarik, bermutu, mudah diakses, mudah dipahami, menimbulkan kesukaan dan kecintaan. Prinsip permasyarakatan dengan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting dalam transformasi nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila, sehingga terjadi membumi. Karena transformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam waktu yang sangat cepat. Transformasi nilai dan norma ideologi Pancasila secara efektif, efisien, inovatif, dan produktif dapat terlaksana dengan cara membuat kurikulum pembelajaran ideologi Pancasila yang dengan mengadaptasi TIK berbasis internet. Yang kedua, membuat materi bahan pembelajaran tentang nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila. Yang ketiga, membuat variasi metode, teknik, strategi, dan narasumber pelajaran yang menarik dan universal. Yang keempat, membuat link pada saluran utama dan khusus, sehingga peralatan komunikasi hidup otomatis muncul fitur pembelajaran ideologi Pancasila. Transformasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan. Yang pertama, bidang politik. Sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila itu merupakan sistem pemerintahan dari rakyat. Dalam arti, rakyat adalah awal mula kekuasaan negara, sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Yang kedua, bidang ekonomi. Pengaktualisasian Pancasila dalam bidang ekonomi, yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan sosial. Yang ketiga, bidang hukum. Negara Indonesia didirikan untuk melindungi rakyat Indonesia yang tidak hanya pemimpin dan pejabat negara, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan, karena keamanan merupakan syarat tercapainya kesejahteraan warga negara. Yang keempat, bidang sosial budaya. Transformasi Pancasila dalam bidang sosial budaya terwujud sebagai karakter sosial budaya Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras, serasi, seimbang, serta kerakyatan. Profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.